فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan saat ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas pekerjaan kita dan sekaligus menjalankan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Sahabat CJ, dalam agenda kultum Ramadan atau kuliah 7 menit Ramadan menjelang maghrib, pada edisi kali ini saya ingin sampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat Islam. Bulan Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyanyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim berlomba-lomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya, mulai dari salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah takjil, dan banyak lain agenda kegiatan. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci ini. Termasuk keutamaan di dalamnya adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama rahmat atau kasih sayang Allah, yang kedua ampunan atau maghfirah, dan yang ketiga masuk ke dalam surganya atau terbebas dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sahabat CJ, mari satu demi satu kita urai tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan sebagai bulan rahmat. Mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting, dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhir kelak. Bisa jadi seseorang merupakan hamba yang taat, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika tidak mendapat rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, na'udzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, terdapat kisah seorang hamba yang taat beribadah selama 500 tahun. Tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya sebagai berikut. Sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi,
Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Ringkas kisah, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya pun dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Kemudian hamba tersebut menyangkal, seharusnya yang membuat masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun, bukan rahmat Allah. Kemudian setelah dihitung, ternyata bobot rahmat Allah lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga adalah karena rahmat Allah. Ia pun tidak jadi dimasukkan dalam neraka. Kisah tersebut di atas juga dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abu Lais Al-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, yang artinya para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itu kita menunjukkan ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat. Keutamaan yang kedua, rahmat Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita tentu sering mendengar, membaca atau menyampaikan langsung, baik dalam kesempatan ceramah, tulisan, ataupun di video-video di media sosial, bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sudah barang tentu umat Islam ingin mendapatkan ampunan ini. Maka salah satu doa yang khas dibaca dan dianjurkan dalam bulan suci ini adalah memperbanyak memohon ampunan, sebagaimana doa yang biasa kita sampaikan saat sholat tarawih atau menjelang atau setelah sholat 5 waktu, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya, wahai Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa di atas juga dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun karena Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu Ramadan sebagai bulan meraih surga. Selain rahmat dan ampunan, pada bulan Ramadan ini Allah juga membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam salah satu hadis yang artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan, dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya, kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Sahabat CJ yang dirahmati Allah, itulah 3 keutamaan bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan keutamaan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini.
Demikian kurma edisi kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are the light, and you are my life. Oh, 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 oh.